Good morning, New Life Church. Come on, let's praise Him and give Him our best. Saya percaya dimanapun kita ada, Tuhan memberkati setiap kita. Tuhan melawat setiap umatnya. Come on. Hey. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, oh, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Katakan ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, oh, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Beri sorak-sorai tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan kita. Sungguh Tuhan yang kami sembah, Tuhan kami baik dan selama-lamanya Engkau baik. Terima kasih Tuhan, kami tinggikan nama-Mu pagi hari ini. I love you Lord, oh your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice,
You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Let your mercy flow. Let your goodness come. Oh, you are good, pernah berubah kebaikan Tuhan dalam hidup kita, Bapak Ibu dan semua saudaraku. Biarlah pagi hari ini kebaikan yang mengikuti setiap kita. Apapun yang kita lakukan, kami percaya Tuhan setiamu tidak pernah berubah.
is running after, it's running after me. With my life laid down and surrendered now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Jesus. Shalom Jemaat Tuhan, welcome to our online service. Senang banget rasanya bisa ketemu Anda sekalian di ibadah kali ini. Dan bagi Anda yang baru ikutan, izinkan kami untuk mengenal Anda lebih lagi dengan mengisi welcome card yang linknya ada di description box di bawah ini. So, welcome to the family. Kamis ini kita akan bersekutu dan berdoa bersama dengan Pastor Irwan Alexander dalam Encountering Jesus. Jangan lupa ya, Kamis jam 7 malam live on Instagram. Minggu depan kita akan memasuki bulan September dengan tema Connect, di mana kita akan dilayani oleh gembala kita, Pastor Irwan Alexander. Saya percaya tema baru ini membuat kita semakin dekat dan semakin mengenal hati Bapa dalam hidup kita. Hello Parents and Kids, mulai bulan September kebaktian New Life Kids untuk minggu pertama dan kedua akan diadakan via YouTube. Dan untuk minggu ketiga, 4, ataupun minggu kelima jika ada, akan tetap diadakan via Zoom. Untuk info lebih lanjut, Anda bisa DM ke Instagram @newlifekids.indonesia atau hubungi nomor berikut ini. Nah, sekarang tiba saatnya untuk persembahan. Saya akan pandu Anda sekalian dari sini ya. Di bawah ini Anda bisa melihat QR Code dan nomor rekening gereja New Life Church. Anda bisa pause video ini untuk mempersiapkan persembahan Anda. Nah, jika sudah, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu dan penyertaan-Mu selama ini. Dan sebentar lagi kami hendak memberi persembahan sebagai ucapan syukur kami. Biarlah persembahan ini bisa menjadi sarana untuk memperluas kerajaan-Mu di bumi ini. Thank you Jesus, haleluya, amin. Dan bagi jemaat yang ingin mengembalikan persembahan persepuluhan, Anda juga dapat memberikannya melalui rekening gereja yang tertera. Dan berikut adalah foto-foto progres pembangunan gereja kita di Ciputra World 2. Bagi jemaat yang rindu untuk menabur benih pembangunan, Anda dapat memberikannya melalui nomor rekening pembangunan yang tertera. That's all for this week. Dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan yang telah diberikan oleh pemerintah.
Jaga kebersihan dan jaga kesehatan. See you next week and God bless you. Hi, church. Halo gereja, It's such a joy to come into your homes today. sebuah sukacita bisa datang di rumah Anda hari ini. And from wherever you're watching right now, Dan dari manapun Anda nonton hari ini, I pray and believe that you will be transformed by the Word of God. Saya berdoa dan percaya bahwa Anda akan diubahkan oleh firman Tuhan. And I can't wait for the day to finally meet you again in person. Dan saya benar-benar nggak bisa sabar tunggu untuk bisa ketemu Anda tatap muka langsung. Guys, how has life been treating you so far? Bagaimana kabar hidup Anda akhir-akhir ini? Do let me know in the comment section. I'm reading it right now. Bisa tulis di bagian komen, saya baca sekarang. Also, Dicky, gimana kabarmu belakangan ini? Baik. Don't you appreciate Dicky who, every time, setiap kali saya khotbah, Dicky selalu available untuk terjemahkan khotbah saya. So, let's show Dicky some love. Thank you, Dicky. Sama-sama. Hidup udah kembali normal for you? Normal. Udah back to normal. All right. And, this is the last week of our series, Miracles in the Bible. Jadi ini adalah minggu terakhir dari seri kita yaitu mujizat dalam Alkitab. How have you been enjoying the series so far? Gimana Anda rasa series kita kali ini? Are you blessed? Apakah Anda diberkati? Again, if I say something that blesses you, Dan lagi-lagi kalau saya mengatakan sesuatu yang memberkati Anda, please be responsive in the comment section. Anda bisa responsif di bagian komen. And today, I'm not going to preach long. Dan hari ini khotbahnya nggak akan panjang. Hallelujah. Haleluya. Usually it was me always who went overtime in the last few months. Karena biasanya saya akhir-akhir ini sering sekali waktunya panjang dalam berkhotbah. So today I try to keep it a bit short. Jadi hari ini saya coba untuk bisa buat jadi pendek. I try. Saya akan mencoba. And I want to speak on something simple, Dan saya akan berbicara mengenai sesuatu yang simple, yet very important. tapi sangat penting. Our response. Yaitu respon kita. And probably this is something you've never really thought of in that sense. Dan mungkin ada sesuatu yang mungkin kita nggak pernah kepikiran dengan cara yang seperti ini. So let me show you some verses to show you a pattern. Jadi biarkan saya tunjukkan beberapa ayat Alkitab supaya Anda bisa mengerti pola dari apa yang saya akan jelaskan. And I really need you to focus right now. Dan saya butuh Anda untuk bisa fokus. Are you ready, church? Anda siap gereja? All right. When Zacchaeus, the tax collector, heard that Jesus was in town, Saat Zakheus pemungut cukai, dia tahu bahwa Yesus ada dalam kota. Luke 19 verse 1 said, Lukas 19 ayat 1 berkata, then Jesus entered and passed through Jericho. Bahwa Yesus masuk dan melewati kota Yeriko. When blind Bartimaeus was waiting for his miracle, Saat ada Bartimeus yang buta yang menunggu untuk adanya mujizat. Luke 18:37 said, Lukas 18 ayat 37 berkata, so they told him that Jesus of Nazareth was passing by. orang-orang memberitahu dia bahwa Yesus orang Nazaret sedang lewat. When the disciples of Jesus got caught up in a storm on a boat Saat murid-murid Yesus terjebak dalam badai di perahu and were about to sink, dan mau tenggelam, Mark 6:48 says Markus 6 ayat 48 berkata, that Jesus was walking on water bahwa Yesus berjalan di atas air and would have passed them by. dan melewati mereka. Even in the Old Testament, there's a story about a Shunammite woman. Bahkan di dalam perjanjian lama ada cerita mengenai wanita Sunamita? Yeah, something like that. And Elisha, the man of God, who got a double portion. Dan Elisa, hamba Tuhan, dia dapat porsi 2, double. Elisha, Jadi Elisa, who probably here in the story represents the power of God. dalam cerita ini yang kemungkinan besar merepresentasikan kuasa Tuhan, Look what he does. lihat apa yang dia lakukan. 2 Kings chapter 4 verse 9. 2 Raja-Raja 4 ayat 9. And it says that she, this Shunammite woman, said to her husband, look now, I know that this is a holy man of God who passes us by regularly. Jadi wanita Sunami tadi berkata kepada suaminya, lihatlah sekarang ini adalah hamba Tuhan yang kudus yang melewati kita secara reguler, secara sering. In the King James Version says, who passes us by continually. Bahkan dalam terjemahan lain yaitu King James Version dikatakan bahwa dia melewati mereka sehari-hari, sering. Think about those 4 verses. Jadi coba pikirkan mengenai 4 ayat ini. One says he's passing through. Yang pertama berkata melewati. One says he's passing by. Oh, yang pertama melewati saja, yang kedua melewati juga. One says he would have passed them by. Yang ketiga harusnya dia bisa melewati. One says he's passing by continually. Dan yang keempat dikatakan melewati sering. Listen, it's not enough to just know that God's Spirit is here today.
dengar bahwa nggak cukup bahwa kita tahu bahwa roh Tuhan ada di sini sekarang. We know that. Kita sudah tahu itu. He's Bahwa omnipresent. dia ada di mana-mana. Yes. Memang. But it is possible for God to just pass us by and it will benefit us if we don't respond to His presence. Masalahnya sangat mungkin bahwa Tuhan cuma lewat aja dan tidak memberikan kita manfaat apa-apa karena kita tidak merespon Tuhan. In fact, the Bible opens by telling us something about the Spirit of God. Bahkan Alkitab membuka ayat ini dengan ayat ini di mana berkata mengenai roh Tuhan. Genesis chapter 1 verse 2. Yaitu dalam Kejadian 1 ayat 2. It says, and the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the face of the waters. Dikatakan bahwa bumi saat itu tidak berbentuk dan kosong, dan kegelapan itu memenuhi segalanya, dan akhirnya roh Tuhan bergerak melewati di atas air. Notice how He's moving. Dikatakan bahwa dia bergerak. The Bible describes the Holy Spirit as a river of living water. Alkitab kan menjelaskan Roh Kudus sebagai sungai yang berisi air kehidupan. And in that river that's moving, we have supernatural power, Dan di sungai yang bergerak itu ada kekuatan supernatural, provision, ada provisi atau penyediaan, forgiveness. ada pengampunan. But we're not supposed to just stand by and let the river pass by. Tapi kita nggak bisa cuma diam aja dan biarkan sungai itu terus mengalir. But we ought to get connected to the river. Tapi kita perlu untuk bisa terkoneksi, terhubung dengan sungai itu. Do you know what you can get out of this service? Apakah Anda tahu apa yang bisa Anda dapatkan dari pelayanannya? What you get out of today's service. Oh, apa yang bisa Anda dapat dalam ibadah hari ini? Exactly what your faith reaches out for. Hal yang Anda sedang harapkan oleh iman Anda. Because He's, so to speak, passing by. Karena dia sedang melewati, yang sedang kita bicarakan dia akan melewati. Again, it's not the issue whether He's here or not. We know He's here. Jadi kita nggak lagi bicara bagaimana apakah dia ada di sini atau enggak. Kita tahu dia pasti ada. The question is, Tapi pertanyaannya, how will you respond to Him? bagaimana respon Anda? How come we can have the exact same sermon, Gimana caranya kita bisa punya sebuah khotbah yang sama persis, exact same worship songs, lagu penyembahan yang sama persis, the exact same experience, bahkan pengalaman yang sama persis, and one is crying, transformed, and blessed, tapi yang satu bisa diubahkan, menangis, bahkan diberkati, full of peace and joy, penuh dengan damai dan sukacita, but the other feels nothing? tapi yang lain merasakan gak ada apa-apa. What's the difference? Apa bedanya? Response. Respon. We have the power to stop the passing by, to make him stand still. Kita punya kuasa untuk bisa menghentikan yang melewati kita itu dan buat dia untuk bisa diam. Listen, Dengar, need does not obligate God to do a miracle. kebutuhan Anda tidak mewajibkan Tuhan untuk bisa melakukan mujizat. I say it one more time. Saya katakan sekali lagi, Need does not obligate God to do a miracle. kebutuhan Anda tidak mewajibkan Tuhan untuk bisa lakukan mujizat. Just because you have a need. Bukan cuma karena Anda punya kebutuhan, If you just stand by and watch the river pass by, you can miss what God has for you. jadi kalau Anda cuma diam aja dan Anda nggak respon, Anda bisa aja kehilangan apa yang sudah disediakan Tuhan. I know He's sovereign. Ya kita tahu bahwa dia maha kuasa. I understand this theology. Saya sudah mengerti teologi ini. But there's a reason why in all of these occasions, Tapi ada alasan kenapa di kejadian-kejadian ini, He's just passing by, dia cuma lewat aja. passing through, Cuma lewat. would have passed them by. Malah harusnya dikatakan akan lewat. But there was a response that all of them had that caught His attention. Tapi ada sebuah respon yang mereka punya yang akhirnya tertangkap oleh Yesus, oleh Tuhan. So the title message today Jadi judul saya hari ini is Stop By, Not Pass By. adalah berhenti bukan cuma lewat. Stop by, not pass by. Berhenti bukan cuma lewat. And the big question today is, Dan pertanyaan besar hari ini adalah, what makes Jesus stand still? apa yang buat Yesus berhenti atau diam? A couple of things. Ada beberapa hal. But my focus today is on 3. Tapi fokus saya hari ini ada pada 3 ini. Are you ready for the first one? Anda siap untuk yang pertama? Number 1 is salvation. Pertama adalah keselamatan. Salvation. Keselamatan. Everybody type in salvation. Semuanya tuliskan keselamatan. No, Zacchaeus sought to see Jesus. Anda tahu bahwa Zakheus berusaha untuk bisa melihat Yesus. But he couldn't because he was too short. Tapi dia nggak bisa karena dia terlalu pendek. So what did he do? Jadi apa yang dia lakukan? He climbed up a tree. Dia manjat pohon. He was a tax collector. Dia kan pemungut cukai. He was despised. Dia dibenci. He was corrupt. Dia kan orangnya suka korupsi. A sinner. Seorang pendosa. And he was Dan short. dia
pendek. You know, Romans 3:23 says, Dan Roma 3:23 bahkan berkata, for all have sinned and fall short of the glory of God. bahwa semua orang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Tuhan. So what I'm saying is, Jadi apa yang saya katakan all of us are too small to see Jesus. adalah kita semua sebenarnya terlalu kecil untuk bisa melihat Yesus. Zacchaeus had a problem, Zakheus punya masalah, but I love his response. tapi saya suka responnya. He knew Jesus was passing by, Dia tahu bahwa Yesus sedang melewati and he's too short to see him. dan bahwa dia terlalu pendek untuk bisa lihat dia. So his response was, Jadi respon dari Zakheus my answer is not in me, my answer is in a tree. bahwa jawabannya bukan ada dalam diri saya, tapi jawabannya ada dalam pohon. My answer is not in me, my answer is in a tree. Jawabannya tidak ada dalam diri saya, tapi dalam pohon. Of course, I'm talking figuratively. Jelas kita ngomongin secara metafora, secara kiasan. I don't want anybody saying after the sermon, Saya nggak mau ada yang setelah khotbah ini berkata. Pastor Dennis said the tree that Zacchaeus climbed on was the cross. No, Pastor I Dennis didn't say berkata that. bahwa pohon yang dipanjat Zakheus adalah salib. I didn't say that. Saya nggak katakan itu ya. I'm talking figuratively. Saya berkata secara kiasan bahwa tadi saat Zakheus panjat pohon itu melambangkan salib. But what's kind of funny here is, Tapi yang lucu di sini, like what Pastor Carson spoke about in the first sermon of this series, seperti apa yang dikatakan Pastor Carson di seri pertama kita, episode pertama kita, that generally the tree represents Calvary. bahwa secara general pohon itu menunjukkan Kalvari atau penyalipan. And the tree enlarged Zacchaeus. Dan pohon tadi membuat Zakheus jadi tinggi. The tree caused him to see Jesus. Pohon tadi membuat dia bisa lihat Yesus. But more importantly, the tree caused Jesus to see him. Tapi lebih penting lagi, pohon tadi membuat Yesus untuk bisa lihat Zakheus. Church, when you get in the tree called Calvary, Jadi gereja, kalau Anda bisa menyampai pohon bernama Kalvari, Jesus sees you. Yesus akan melihat Anda. Not because of what you've done, Bukan karena apa yang dilakukan, but because of what he has done. tapi karena apa yang sudah dilakukan dia. You cannot earn salvation. Anda gak bisa dapatkan keselamatan. Salvation is not a thing to be achieved. Keselamatan bukan sesuatu yang bisa Anda dapatkan, Anda usahakan. It's a gift to be received. Tapi sebuah hadiah untuk bisa diterima. Can I have a big amen? Bisakah saya dapatkan amin? Jesus could have just passed by. Yesus bisa aja di momen itu cuma lewat. But when Zacchaeus got on the tree Atau mungkin saat Zakheus naik ke pohon, and Jesus saw him and he said, today I will go to your house. tapi saat dia melihat Zakheus di pohon, Yesus berkata, hari ini saya akan pergi ke rumahmu. And Jesus transformed him and his whole family. Dan Yesus mengubahkan dia dan seluruh keluarganya. And Luke 19 verse 9 says, Dan Lukas 19 ayat 9 berkata, and Jesus said to him, today salvation has come to this house. Yesus berkata pada dia bahwa hari ini keselamatan datang ke dalam rumahmu. Wow. Wow. How to make Jesus stop? Jadi bagaimana caranya kita bisa buat Yesus berhenti? Through number one, salvation. Dengan yang pertama, keselamatan. I know I fall short. Saya tahu bahwa saya kurang. I know I don't deserve it. Saya tahu saya nggak layak. It's not in me. Nggak dalam diri saya. So I go to the tree. Jadi saya pergi ke pohon, salib. If I'm in the tree, Kalau saya dengan salib, Jesus can't ignore me. Yesus nggak bisa abaikan saya. Because there's a covenant he made on the tree, the cross of Calvary. Woo! Karena ada perjanjian yang dia buat di pohon itu, di salib itu, yaitu salib. Pastor Ian loves to say this, the greatest miracle is salvation. Pastor Irwan suka katakan ini, bahwa mujizat terbesar adalah keselamatan. So how to get God's attention? Jadi bagaimana kita bisa dapatkan perhatian Tuhan? How to make him stand still? Bagaimana kita bisa buat dia untuk berhenti diam? Number two, Yang kedua, desperation. keputusasaan. First was salvation. Jadi yang pertama adalah keselamatan. Point two, desperation. Yang kedua adalah keputusasaan. I looked up the word desperation in the dictionary. Saya coba cari arti kata keputusasaan dalam kitab keterjemahan. Kitab terjemahan. Kamus berarti, kamus ya. Ya, kamus. And it says there, Dan dikatakan, the desperation is the feeling of needing or wanting something very much. keputusasaan adalah sebuah, diartikan sebagai suatu perasaan di mana kita sangat menginginkan sesuatu. The feeling that you have when you're in such a bad situation that you're willing to take risk in order to change it. Sebuah perasaan yang Anda punya di momen yang sangat buruk, di mana Anda benar-benar ingin ambil sebuah resiko untuk bisa mengubahkan itu. This talks about being serious. Ini berbicara mengenai bagaimana kita harus menjadi serius. Crying out in faith, Kita benar-benar berusaha dalam iman, in praise, dalam pujian, in worship, dalam penyembahan, knowing only He can help di me. mana kita hanya mengetahui bahwa Dia saja yang bisa membantu kita.
Blind Bartimaeus, the Bible said, was told, hey, Jesus is passing by. Oh, bahkan Bartimaeus yang buta tadi bahkan dituliskan bahwa dia dikatakan sedang dikasih tahu orang bahwa Yesus melewati dia. And he cried out with a loud voice, Dan dia berteriak dengan suara yang keras. Son of David, have mercy on me. Anak Daud, kasihanilah saya. Immediately some of the church leaders came to blind Bartimaeus. Bahkan akhirnya pemimpin-pemimpin gereja di masa itu datang ke Bartimaeus. And they said to him, Dan katakan pada dia, shh, keep it low. ya diam aja. You gotta calm down. Kamu harus diam. Stop being loud. Berhentilah teriak-teriak. But I love Bartimaeus' response. Tapi saya sangat suka respon dari It Bartimaeus. says he cried out even louder. Bahkan dikatakan bahwa dia semakin kencang berteriaknya. Church, when you're desperate, you are serious. Jadi gereja saat Anda putus asa, Anda pasti serius. You don't care what people think. Anda nggak peduli apa yang dipikirkan orang lain. You just cry out. Anda cukup teriakkan saja. And blind Bartimaeus got his miracle for crying out loud. Dan Bartimaeus yang buta mendapatkan mujizatnya karena dia berteriak dengan keras. Sometimes we allow the voices and opinions of people to shut us down. Kadang-kadang kita biarkan suara orang lain untuk bisa menghentikan kita. Sometimes you're afraid. What will they think of me when I do that? Bahkan kadang kita takut, kira-kira orang mikir apa kalau saya lakukan ini. But if you're desperate for God, that gets his attention. Tapi kalau Anda benar-benar ingin untuk bisa dapatkan Tuhan, pasti itu akan membuat dia melihat Anda. It's time for me Ini waktunya bagi saya to raise a hallelujah untuk bisa menaikkan pujian in the haleluya presence of my enemies. di depan musuh saya. To raise a hallelujah Untuk bisa menaikkan haleluya, louder than my unbelief. untuk bisa lebih keras daripada ketidakpercayaan To saya. raise a hallelujah Menaikkan haleluya because my weapon is a melody. karena karena senjata saya adalah melodi. To raise a hallelujah Menaikkan haleluya because I know heaven comes to fight for me. karena saya tahu bahwa surga berperang bagi saya. All the worship leaders and singers, they know I was just quoting a song. Semua worship leader dan singer mereka tahu saya sedang quote sebuah lagu. You might be one hallelujah away from your miracle. Bisa aja Anda cuma satu haleluya lagi ke mujizat Anda. You might be one praise away from your victory. Bisa aja cukup satu pujian lagi Anda bisa dapatkan kemenangan loh. Church, are you desperate for Jadi Jesus? gereja, apakah Anda benar-benar menginginkan Yesus? You know, the key in the Old Testament, Bahkan di dalam perjanjian lama, Joshua made the sun, S-U-N, stand still. Yosua bisa buat matahari, S-U-N kalau dalam bahasa Inggris, itu diam. He was fighting a battle, Dia sedang berperang running out of daylight. dan akhirnya kehabisan matahari. But when he said, sun, stand still, Jadi dia katakan, matahari berhenti. basically the whole world stopped moving and he won the battle. Di saat itu juga seluruh dunia berhenti dan dia memenangkan peperangan itu. He made the sun stand still. Dia buat matahari berhenti. Wow. Wow. But blind Bartimaeus didn't just make the S-U-N stand still. Tapi Bartimaeus yang buta nggak cuma buat matahari atau dalam bahasa Inggrisnya tulisannya S-U-N untuk berhenti. He made the one who made the S-U-N sun stand still. Tapi dia buat seseorang yang membuat atau menciptakan matahari itu berhenti. The Son of God, the S-O-N. Yaitu anak Tuhan atau dalam bahasa Inggrisnya S-O-N. Jesus Christ. Yesus Kristus. God. Tuhan. Stand still. Berhenti diam. Woo! Wow. Everybody type in, wow. Semua tuliskan wow. So are you telling me, Dennis, Jadi apakah Dennis kamu sedang berbicara that when I cry out in faith, bahwa saat saya berteriak dalam iman, when I learn to praise and worship, saat saya berusaha untuk bisa memuji dan menyembah, when I get desperate, saat saya putus asa, when I get serious about God, saat saya serius kepada Tuhan, that I can make him stand still? bahwa saya bisa buat dia untuk bisa berhenti diam? Well, look what the Bible says about Elijah. Coba kita lihat apa yang dikatakan Alkitab mengenai Elia. In James 5, verse 17 to 18. Dalam Yakobus 5 ayat 17 sampai 18. It says Elijah was a human being even as we are. Normal guy like you and me. Dikatakan bahwa Elia itu sama seperti kita, manusia normal. But he prayed earnestly that it would not rain and didn't rain on the land for 3.5 years. Tapi dia berdoa dengan kusyuk sampai akhirnya tidak terjadi hujan saat dia minta untuk tidak terjadi hujan. Again he prayed and the heavens gave rain and the earth produced the crops. Dan lagi-lagi dia berdoa dan akhirnya sekarang dia berdoa untuk bisa adanya hujan dan akhirnya terjadi hujan dan bumi bisa menghasilkan tumbuhan-tumbuhan. There's something about being serious about Jesus that gets
his attention. Ada sesuatu mengenai menjadi serius tentang Yesus yang ternyata menangkap perhatian Tuhan. That is so powerful. Itu penuh kuasa. To the point that even when this normal man, Sampai di satu poin di mana orang normal dalam tanda kutip, Elijah, Elia prayed, berdoa, God literally listened because Elijah was not playing games with God, Tuhan benar-benar ingin mendengar doanya karena Elia nggak sedang main-main. but he was all out. Tapi dia sedang berikan segalanya. Wow. Wow. You know, the disciples of Jesus, they were on a boat in the middle of the Sea of Galilee, Anda tahu bahwa murid-murid Yesus mereka di perahu di tengah danau Galilea caught up in a bad storm. dalam sebuah badai yang parah. And what I love is, Dan apa yang saya sangat suka, the Bible says that Jesus saw them in the storm. dikatakan bahwa Yesus melihat mereka di badai itu. Church, when you can't see Jesus because of your storm, Gereja, kalau Anda nggak bisa lihat Yesus karena badai yang Anda hadapi. so much is going on. Karena sesuatu yang banyak terjadi dalam hidup Anda. You can't see him. Anda nggak bisa lihat dia. You feel surrounded. Anda sedang dikepung. But he can see you. Tapi dia tetap bisa lihat Anda. This is a word for someone today. Ini adalah sebuah firman bagi seseorang hari ini. You're never in a valley so deep that Jesus can't see you. Anda nggak pernah bisa sampai dalam suatu lembah yang begitu dalam di mana sampai Yesus nggak bisa lihat Anda. You're never in a trial so great that Jesus can't see you. Gak ada pencobaan yang begitu besar di mana sampai Yesus gak bisa lihat Anda. Yes, you may be feeling overwhelmed by the circumstances, Ya memang mungkin Anda kerasa kayak semuanya ini mengepung Anda. Merasa capek. but Jesus has eyes upon you. Tapi Yesus selalu memandang Anda. And what gets my attention here is Dan apa yang menangkap perhatian saya adalah ini. the disciples were fighting with the water and worrying about the high waves. Murid-murid sedang menghadapi air dan juga khawatir mengenai ombak yang besar. But Jesus came walking on top of what they were fighting and worrying about. Tapi Yesus bisa berjalan dengan santai di atas segala sesuatu yang sedang mereka khawatirkan. He's walking on your problems. Dia sedang berjalan dalam masalah Anda. He's walking on what you're fighting and worrying about. Dia sedang berjalan di atas segala sesuatu yang sedang Anda khawatirkan. And listen, Dan dengar, what you're worried about apa yang Anda khawatirkan is what can bring God to you. adalah apa yang bisa membuat Tuhan datang kepada Anda. But Tapi the obvious does not obligate God to move. hal yang jelas tidak mewajibkan Tuhan untuk bisa bergerak. Say it one more time. Saya katakan sekali lagi. The obvious does not obligate God to move. Hal yang jelas tidak mewajibkan Tuhan untuk bisa bergerak atau melakukan sesuatu. It says in Mark 6:48. Dalam Markus 6:48 Yeah, it says he would have passed them by in the boat. dikatakan bahwa bisa aja mereka melewati, bisa aja Yesus saat itu akan melewati mereka di perahu. Even with blind Bartimaeus, it says he was passing by. Bahkan dengan Bartimaeus yang buta dikatakan dia sedang lewat. And look at this. Dan lihat ini, When Bartimaeus came crying out, saat Bartimaeus berteriak, Jesus asked him, Yesus bertanya pada dia, "What do you want me to do?" apa yang kamu mau dari saya? It's obvious. Sudah jelas lah ya. What do you want me to do? Apa yang kamu mau dari saya? Heal my tummy? Oh, sembuhkan perut saya? No, it's obvious. I'm blind. Enggak, kan udah jelas bahwa dia buta. But here's a principle. Tapi ada sebuah prinsip. The obvious doesn't obligate God to move. Bahwa hal yang jelas-jelas nyata ada, tidak mewajibkan Tuhan untuk melakukan sesuatu. Because God's not moved by our problems. Karena Tuhan tidak digerakkan oleh masalah kita. He's moved by our faith. Tapi dia digerakkan oleh iman kita. Faith is a currency of the kingdom of God. Iman adalah mata uang dari kerajaan Allah. So we read in these verses here Jadi saat kita baca ayat-ayat ini, that Jesus was actually heading somewhere else. kita bisa temukan bahwa Yesus sebenarnya sedang dalam perjalanan menuju tempat yang lain. He was about to pass them by. Dia cuma lewat aja loh. But he was stopped by somebody who cried out in desperation and made them receive their miracle. Tapi dia bisa berhenti karena ada orang yang benar-benar secara putus asa ingin mendengarkan Yesus, ingin menggapai Yesus untuk bisa temukan adanya mujizat. Wow. Oh, guys, let's give Dickie a big hand. Amazing. Really good translator. I was like, this was a long sentence. Wow. You know, Bartimaeus received a sight and disciples were saved from drowning. Jadi Bartimaeus yang buta bahkan bisa diberikan penglihatan dan murid-muridnya sedang tenggelam diselamatkan. In fact, when Jesus walked to the boat, Bahkan saat Yesus datang menuju perahu,
instantly the storm was gone. Tiba-tiba aja seluruh badainya berhenti. Mark 6:51 says, Markus 6 ayat 51 berkata, then he went up into the boat to them and the wind ceased. dikatakan bahwa Yesus masuk dalam perahu dan semua angin berhenti. Did you know that you can have this kind of experience? Tahukah Anda bahwa Anda juga bisa alami pengalaman yang sama? Wouldn't it be something if today you say, Bukankah sesuatu yang luar biasa kalau hari ini Anda bisa berkata, what happened to my suicidal thoughts? apa yang terjadi kepada pikiran saya untuk bunuh diri? What happened to my anxiety? Apa yang terjadi dengan semua kekhawatiran saya? What happened to my sin? Apa yang terjadi dengan dosa-dosa saya? What happened to my addiction? Apa yang terjadi dengan ketagihan saya? What happened to who I was? Apa yang terjadi dengan diri saya yang dulu? He can make all things new. Dia bisa buat segala sesuatu menjadi baru. That's my Jesus. Itulah Yesus saya. If you receive salvation, Kalau Anda terima keselamatan, if you get desperate for Him, kalau Anda benar-benar menginginkan dia secara putus asa, and if you, point number 3, invite Him in your boat, dan yang ketiga di mana Anda undang dia ke dalam perahu, you make room for Him, Anda buat sebuah tempat bagi dia, nothing's impossible. gak ada yang mustahil. Point number 1, Yang pertama, salvation. keselamatan. Point number 2, desperation. Yang kedua, di mana kita benar-benar putus asa, ingin serius. We just talked about it. Dan Barusan kita bahas. And now finally my last point number 3. Dan sekarang yang poin ketiga, Room preparation. persiapan untuk adanya ruangan. I want the piano right now to help me play. Saya mau piano untuk bisa dimainkan. I know this is bad English. Saya tahu bahwa ini Inggris yang buruk. Room preparation. Room preparation. But for the sake of it being easier to be remembered, Tapi karena supaya lebih gampang untuk bisa kita ingat, room preparation stands for preparing Him a room. jadi artinya room preparation tadi adalah bagaimana kita bisa menyiapkan ruangan bagi dia. Let's go back to our last verse from earlier in 2 Kings chapter 4. Mari kita kembali ke ayat kita sebelumnya tadi, 2 Raja-Raja 4. It says that Elisha continually passed by, Dikatakan bahwa Elisa secara terus-menerus melewati mereka. but the Shunammite woman's response was, Tapi wanita tsunami tadi responnya seperti ini. I'm not content with him just passing by. Saya nggak cukup, saya nggak puas kalau dia cuma lewat. I make a room for him. Saya akan buat sebuah tempat bagi dia. And 2 Kings chapter 4 verse 10 it says, Dan 2 Raja-Raja 4 ayat 10 berkata, she said, let's build a small room for him on the roof and furnish it with a bed, a table, a chair, and a lamp. Then he will have a place to stay whenever he comes by. Dikatakan bahwa wanita tadi berkata, mari kita siapkan sebuah ruangan bagi dia di atap yang kita hiasi dengan adanya ranjang, ada kursi, ada meja, ada lampu. Supaya kalau dia lewat, dia bisa tinggal. Making a room stands for giving him permission to take the steering wheel of your life. Menyiapkan ruangan bagi Tuhan, itu berarti kita biarkan Tuhan untuk bisa kita berikan sebuah izin untuk bisa mengontrol hidup kita. Not just to pass by, Bukan cuma lewat, but to stop by and take over. tapi untuk bisa berhenti dan juga mengambil alih hidup Anda. It's one thing to be saved, Satu hal untuk bisa diselamatkan, but it's another thing to be all out. tapi hal yang lain untuk bisa kita berikan segala sesuatu. We have many saved people who really are just spectators, Kita bisa temukan banyak sekali orang yang diselamatkan, tapi mereka cuma penonton. not real fans Bukan or, fan yang sejati or followers. atau follower, bukan. So often I hear, from people saying this, Jadi saya sering sekali dengar ini dari orang-orang, especially lately of course. terutama akhir-akhir ini. Pastor, in this COVID season, I feel so dry. Pastor, dalam masa COVID ini saya merasa kering. No wonder if all you do is just watching Netflix. Ya jelas kering kalau Anda selalu cuma nonton Netflix. If all you do is feed your flesh, your spirit doesn't stand a chance. Kalau Anda cuma isi kedagingan Anda, maka roh Anda tidak bisa bertumbuh. I love the illustration that Pastor Carsten likes to use about 2 dogs. Saya sangat suka ilustrasi yang suka dipakai Pastor Carson mengenai 2 anjing. If you have the exact same 2 dogs, Kalau Anda punya 2 anjing yang sama, one you feed well for 3 days. yang pertama Anda kasih makan secara baik dalam 3 hari. The other one you don't feed at all for 3 days. Yang satunya Anda nggak kasih makan sama sekali selama 3 hari. Now, after 3 days, you let these 2 dogs loose and let them fight. Setelah 3 hari, Anda lepaskan 2 anjing ini dan biarkan mereka bertengkar. Dickie, who will win? Siapa yang akan menang? Ya pasti anjing yang dikasih makan. Of course, the one who got fed. Pasti yang dikasih makan. If only
if you only focus on giving food to your flesh, Kalau Anda cuma fokusnya memberikan makan kepada kedagingan Anda, through watching movies and recreation, mungkin nonton film, Anda happy-happy, no wonder you feel dry and far from God. ya jelas aja Anda merasa kering dan jauh dari Tuhan. Some people say, Pastor, I'm so tired of online services. Everything's online. Dan ada orang-orang lain yang mungkin berkata, Pastor, saya capek dengan servis online. Trust me, I'm tired too. Percaya saya juga capek. Do you know what? Tapi Anda tahu, There are millions of people in China, ada jutaan orang di Cina, in Iran, di Iran, North Korea, di Korea Utara, who would love to have what we have. yang akan secara senang memiliki apa yang sedang kita punya sekarang. Despite their circumstances they are in, Di tengah- they're all out for Jesus. Di tengah situasi yang mereka sedang hadapi sekarang, mereka tetap berikan segalanya bagi Yesus. They make room for Jesus. Mereka siapkan sebuah ruangan bagi Yesus. Many of them are willing to get punished just to be able to attend church. Banyak dari mereka bahkan rela untuk bisa dihukum cuma untuk bisa hadir dalam sebuah ibadah gereja. And here we are complaining. Dan di sini kita sedang komplain. Manja. No, we owe Christ our life, our salvation. Anda tahu bahwa kita berhutang pada Yesus mengenai hidup kita, keselamatan kita. But we treat him like he owes us money and a blessing. Tapi kita perlakukan Yesus seolah-olah dia yang sedang berhutang pada kita uang dan juga berkat. How dare we? Kok bisa kita lakukan itu? It's time not just to be a spectator, Waktunya untuk berhenti menjadi penonton, but a real follower of Jesus. tapi menjadi pengikut Yesus yang sejati. Make him a room in your life to lead you, Buatlah sebuah ruangan dalam hidup Anda untuk supaya dia bisa memimpin Anda, direct you and steer you. mengarahkan Anda, Let him take over and let his will be done in your life. dan biarkan dia ambil alih dan biarkan kehendaknya terjadi dalam hidup Anda. And whatever you may experience, Dan supaya apapun yang Anda akan alami, his grace is always sufficient. kasih karunia-Nya selalu cukup. His peace is always available. Damainya selalu tersedia. His wonders are always part of your life. Keajaibannya selalu tersedia menjadi bagian dalam hidup Anda. Make room for miracle. Jadi buatlah sebuah ruangan bagi adanya mujizat. You know, after the Shunammite woman made room for Elisha, Anda tahu bahwa setelah wanita tsunami tadi membuat ruangan bagi Elisa, she received a miracle, dia dapatkan mujizat. a son. Seorang anak. And even when her son later in the story passed away, Dan meskipun kalau diceritanya nanti anaknya akan meninggal, she laid him on the bed of Elisha, who represents the power of God in the story. dia taruh anak ini di ranjang dari Elisa yang melambangkan kuasa Tuhan di cerita In ini. the room she made for him. Di ruangan yang dia buat untuk dia. And when Elisha came, she received another miracle. Dan saat Elisa akhirnya masuk, dia dapatkan mujizat yang lain. Her dead son came back to life. Anaknya yang meninggal kembali hidup. Church, Gereja, don't miss another miracle. jangan sampai ketinggalan mujizat lagi. Don't miss another opportunity Jangan sampai kehilangan kesempatan lagi. because you just let him pass by. Karena Anda cuma biarkan Tuhan lewat aja. How to get his attention? Jadi bagaimana bisa mendapatkan perhatian Tuhan? Dickie, how to make Jesus stand still? Jadi bagaimana kita bisa buat Tuhan untuk berhenti diam? Number one, salvation. Yang pertama keselamatan. Number two, desperation. Yang kedua di mana kita sungguh-sungguh dan kita dengan secara putus asa menggapai dia. And number three, Yang ketiga, room preparation. kita menyiapkan ruangan bagi Tuhan. Now we've come to the end of the series, Dan sekarang kita sudah mencapai akhir dari seri kita, Miracles in the Bible. Mujizat dalam Alkitab. The goal of the sermon series is to show you the glory of God behind every miracle. Tujuan dari serinya adalah untuk kita bisa tunjukkan kemuliaan Tuhan dari semua mujizat yang terjadi. So far, I already told you how you should respond when God passes by. Sampai titik ini, saya sudah ceritakan pada Anda bagaimana harus Anda respon saat Tuhan lewat. But where is the glory of God in this miracle? Tapi di mana kemuliaan Tuhan dalam mujizat tadi? Or in these miracles? Atau mungkin dalam mujizat-mujizat yang kita bahas barusan. God is so good. Tuhan itu begitu baik. He gives everyone opportunities and chances. Dia berikan setiap orang kesempatan-kesempatan. Even second chances, third chances, and so on. Bahkan kesempatan kedua, ketiga, dan seterusnya. Even Judas, he gave a chance. Bahkan Yudas, dia berikan kesempatan loh. But how he respond to his chances, his opportunities, him passing by, is completely your choice. Tapi respon Anda mengenai kesempatan yang diberikan Tuhan tadi adalah pilihan Anda. The point is God is good.
Poinnya adalah Tuhan itu baik. And He will create opportunities in your life so that nobody can say, I didn't have any chance. Dan dia pasti akan buat adanya kesempatan dalam hidup Anda. Supaya nggak ada orang yang bisa berkata, oh saya nggak dapat kesempatan apa-apa. He cares for you. Dia peduli akan Anda. He loves you. Dia mengasihi Anda. He puts roadblocks in your way. Dia bahkan taruh halangan dalam hidup Anda. He challenges you. Dia menguji Anda. He passes you by. Dia lewat depan Anda. But what you do with it, Tapi apa yang Anda lakukan mengenai itu, that's your choice. itu pilihan Anda. Don't miss another miracle or opportunity. Jangan sampai Anda ketinggalan mujizat atau kesempatan yang lain. Don't let Him pass by, Jangan biarkan dia cuma lewat, but stop by. tapi buat dia berhenti. Salvation, Keselamatan, depression, keputusasaan, room preparation. dan juga menyiapkan ruangan. God bless you. Tuhan berkati. Let's worship Him. Mari kita sembah dia. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. Let's sing it together. This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word spoken to me. Are you desperate for Jesus today? Apakah Anda sungguh-sungguh mengingini Yesus hari ini? I'm desperate for you. And I'm lost without you. One last time. I'm desperate for you, Jesus. And I'm desperate for you. And I'm lost without you. Wow, thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. You're so good. Kau begitu baik. So as we put this series to a close, Sambil kita mau menutup seri kita kali ini. one last time I want to invite you to receive the greatest miracle. Untuk sekali lagi saya mau undang bagi kita semua untuk bisa menerima mujizat yang paling luar biasa. Salvation. Yaitu keselamatan. And if you never made a choice to follow Jesus, Kalau Anda belum pernah buat keputusan untuk bisa ikut and you Yesus. say, today's message spoke to me, Dan Anda katakan bahwa pesan hari ini berbicara kepada saya. I want to follow Him for the rest of my Saya life. mau ikuti dia untuk seluruh hidup saya. If that's you, Kalau itu adalah Anda. I want you to follow our prayer. Saya mau Anda tuh bisa ikuti doa yang akan kami doakan. Say and pray after me. Berbicaralah atau ikuti apa yang saya katakan. Lord Jesus, Tuhan Yesus, I make a room for you saya buat sebuah ruangan bagi Engkau. in my heart. Di dalam hati saya. I know the answer is not in me. Saya tahu bahwa jawabannya tidak ada dalam diri saya. The answer is in the tree. Tapi jawabannya ada pada salib, pada pohon. Come on, say it louder after us. Mari katakan lebih keras lagi. A place called Calvary. Tempat bernama Kalvari. A man named Jesus. Seseorang bernama Yesus. I believe His blood cleanses me, Saya percaya bahwa darahnya membersihkan saya. transforms me. Mengubahkan saya. I want to follow you from today onwards. Saya mau ikuti Engkau mulai hari ini sampai selama-lamanya. The darkness in me will cease, Kegelapan dalam diri saya akan enyah. and your light will shine through me. Dan sinarnya atau terang darinya akan bersinar melalui saya. I'm a new creation. Saya adalah sebuah ciptaan baru. I have a new life. Saya punya hidup yang baru. In Jesus' name we pray. Di dalam nama Yesus kami berdoa. And everybody said, Dan semua katakan, Amen. Amin. If you just made this prayer,
Dan kalau Anda mungkin baru aja doakan ini, congratulations. selamat. It's the beginning of an awesome journey. Adalah permulaan untuk kehidupan yang luar biasa bagi Anda. Are you blessed, church? Apakah Anda diberkati? Did you learn something today? Apakah Anda belajar sesuatu? Always remember, Selalu ingat, the Holy Spirit is moving. Roh Kudus terus bergerak. Don't let him pass by, but stop by. Jangan sampai Anda biarkan dia cuma lewat, tapi buat dia untuk berhenti Don't diam. let opportunities and chances and miracles pass by. Jangan biarkan kesempatan, mujizat cuma lewat. How do you get his attention? How do you make him stand still? Bagaimana Anda bisa buat dia untuk bisa berhenti diam? Salvation, Keselamatan, desperation, di mana Anda sungguh-sungguh juga dengan putus asa Anda mencari dia. and room preparation. Dan juga Anda menyiapkan sebuah tempat bagi Tuhan. Talking about allowing him to take over your life. Berbicara bagaimana Anda biarkan Tuhan untuk bisa mengambil alih hidup Anda. Let's close our service. Mari kita tutup ibadah hari ini. Let's raise our hands together. Mari kita angkat tangan bersama. May the Lord bless you and keep you. Biarkan Tuhan berkati Anda dan menjagai Anda. Make his face shine upon you. Dan biarkan wajahnya bersinar kepada Anda. May he be gracious to you Biarkan dia berikan kasih karunia kepada diri Anda. and give you his shalom, his peace. Dan berikan shalomnya yaitu damai sejahtera. In Jesus' name we pray. Di dalam nama Yesus kami semua And berdoa. all blessed people Dan say, semua yang berkati katakan and type, dan tuliskan. Amen. Amin. Happy Sunday. Selamat hari Minggu. I see you soon. God bless you. Ketemu lagi. Bye-bye. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di dalam ibadah online kami. Apabila Anda membutuhkan informasi, Anda dapat menghubungi kami melalui Instagram atau call center. Have an awesome week ahead, stay safe, and God bless you.